Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Zaluliyah, NPM saya 217006516002. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS Manajemen Data dengan dosen pengampu Pak Denny Hidayatullah, MMSI. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Berikut ini adalah soal UTS nomor 1. Jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Soal yang keempat, identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Dan soal yang kelima, berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Jawaban nomor 1 yaitu komponen organisasi yang terdiri dari hardware dan software. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting. Tanpa adanya komponen ini, kemungkinan SI tidak akan berjalan dengan lancar. Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer yang seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad, bahkan laptop. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Application software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone. Contohnya, aplikasi email atau Excel yang dapat kamu gunakan di smartphone. Komponen teknologi yaitu telekomunikasi. Aspek satu ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat portable. Istilah sederhananya bisa dikatakan sebagai jaringan nirkabel yang menghubungkan laptop atau smartphone untuk mencari dan mengumpulkan informasi alias sinyal. Namun, jaringan ini juga ternyata banyak macamnya, seperti salah satunya adalah VPN, Virtual Private Network. Komponen teknologi yang kedua yaitu database dan data warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Data warehouse adalah sebuah tempat yang berisi kumpulan informasi yang tak terorganisir dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Contohnya adalah kumpulan data dari pelanggan yang telah melakukan pembelian menggunakan kartu kredit, alamat pelanggan, email, dan lain-lain. Komponen manusia yaitu sumber daya manusia. Hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi bisa mengembangkan SI secara terus-menerus. Contohnya adalah business analyst, sistem analis dan desainer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan komputer operator. Dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu khusus ini, mereka bisa mengembangkan SI jauh lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Jawaban nomor 2 yaitu menurut O'Brien pada tahun 2005, peran sistem informasi strategis dalam organisasi adalah memperbaiki efisiensi operasi, tingkatkan inovasi organisasi, dan membangun sumber daya informasi yang strategi. Ketiga peran strategi ini dapat mendukung organisasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Dalam sebuah organisasi nirlaba, peran strategi yang dimaksud adalah meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kinerja dalam melakukan aktivitas pelayanan. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa, dan perancangan. Sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan bisnis, maka pemisahan antara teknologi informasi dan strategi kompetitif perusahaan semakin tidak terlihat.
Hal ini karena seluruh strategi kompetitif perusahaan harus memiliki teknologi informasi. Perusahaan strategi berbasis sistem informasi perlu dibuat karena sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini juga digunakan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan karena para kompetisi memiliki sumber daya teknologi yang sama, dan memastikan bahwa aset teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan profitabilitas, baik berupa peningkatan pendapatan maupun pengurangan biaya. Jawaban yang nomor 3, yaitu sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi. Sistem informasi sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu dan efisien melaksanakan pengumpulan data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Dukungan sistem informasi terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Definisi DSS dapat diartikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membuat manajer membuat keputusan. Suatu sistem pengambil keputusan artinya model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan dapat bersifat tertutup dan terbuka. Jawaban nomor 4, yaitu identifikasi adalah sistem informasi dapat membantu sebuah organisasi untuk menemukan proses bisnis yang sesuai dengan tujuan atau keluaran yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat harus dengan strategi bisnis, strategi organisasi, dan strategi sistem informasi yang mumpuni, sehingga organisasi dapat menjalankan roda organisasinya dengan baik. Dampak pada organisasi, penggunaan teknologi informasi termasuk web telah membawa banyak perubahan organisasional dalam berbagai area, antara lain yang pertama, struktur organisasi, otoritas, dan kekuatan. TI memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, perluasan pengendalian, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Yang kedua, tugas dalam pekerjaan. Sebuah tugas dalam pekerjaan akan berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Yang ketiga, jenjang karir karyawan. Peningkatan penggunaan TI dalam perusahaan secara signifikan dan dapat menimbulkan dampak tidak terduga atas jenjang karir. Dampak pada aktivitas bisnis, yaitu sistem informasi juga bisa meminimalisasi biaya, terutama yang terkait dengan pencatatan dan perekaman data. Berikut pengaruh lain dari penggunaan sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Salah satu manfaat penggunaan sistem informasi adalah membuat alur kerja perusahaan menjadi lebih efektif. Esensi dari bisnis sebenarnya bukan terletak pada jumlah, melainkan kecepatan. Yang kedua, meminimalisasi produk cacat. Sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat, bahkan pada saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun. Dampak pada individu, yaitu teknologi informasi menimbulkan berbagai dampak pada orang dalam pekerjaannya. Yang pertama, dampak dehumanisasi dan psikologis. Banyak orang yang merasa kehilangan identitas atau dehumanisasi akibat komputerisasi karena komputer mengurangi atau meniadakan elemen manusia yang hadir dalam sistem yang tidak terkomputerisasi. Yang kedua, ada kecemasan informasi. Dampak negatif lain dari era informasi adalah kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi. Dan yang ketiga, tekanan pekerjaan. Peningkatan beban pekerjaan dapat memicu tekanan pekerjaan.
Jawaban nomor 5 yaitu konsep dasar basis data Database Management System (DBMS) yaitu perangkat lunak untuk mengelola basis data. Perangkat lunak ini yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Untuk mengembangkan sistem aplikasi DBase 3+, DBase 4, Foxbase, Airbase, MS Access, dan Borland Paradox untuk kelas sederhana. Untuk prinsip pemrograman adalah pemrograman berorientasi objek, suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dicoba atasi dengan bantuan komputer, di mana setiap objek adalah entitas tunggal yang memiliki kombinasi struktur data dan fungsi tertentu. Untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak seperti halnya penerapan SI dengan memakai program modul, rancangan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, sehingga diharapkan nanti proses mencatat data dapat tersimpan dalam satu file master dengan menggunakan prinsip transaksi sistem pemrosesan atau TPS. Sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.